ini terbuka lebar. Aku melihatnya ada di hadapan Mas Haris. Dia mengusap wajahku. Maaf, Mas sudah banyak mengabaikanmu hingga bayi kita tidak terselamatkan. Aku memejamkan mata, menahan sekian banyak cairan bening yang seketika hendak keluar. Maafkan Mas Ana, maaf. Bibir ini bergetar. Rasanya sakit sekujur tubuh mendengar suaranya. Ku memilih diam, tak menjawab sepatah kata pun. Apa kamu sudah merasa baik kan? Mau pulang sekarang? Tanyanya lagi. Ku anggukkan kepala, lalu terlihat Mas Haris keluar ruangan. Tak berapa lama, ia kembali dengan ditemani seorang perawat yang mendorong kursi roda. Hari itu juga, diri ini diperbolehkan pulang. Sampai di rumah, kami tak banyak bicara. Setelah menidurkanku di atas ranjang, ia ke dapur. Seperti biasa, ia pasti membuatkan diri ini sesuatu. Sementara Karin hanya bisa duduk sembari menggosok-gosok kaki dan tangan. Teleponmu kenapa nggak aktif dari tadi, Karin? Maaf mbak, ponselku jatuh ke bak mandi. Makanya kamu jangan megang HP kalau lagi buang air besar. Maaf mbak. Ya udah, nggak apa-apa. Setelah sekitar setengah jam duduk berdua dengan Karin, akhirnya Mas Haris masuk dengan sebuah nampan berisi bubur. Makan ini dulu ya. Dia menyodorkan mangkuk berisi bubur padaku. Diri ini mencoba untuk bangkit dan menyendoki makanan tersebut. Dia duduk memperhatikan, lagi-lagi tanpa kata yang terucap. Mbak, Karin keluar dulu ya. Ku iyakan permintaan Karin, lalu kini hanya tinggal kami berdua di kamar ini. Entah kenapa menatapnya, ribuan air mata terasa ingin keluar. Tak hanya itu, banyak kata yang ingin terucap tentang perasaan kecewa dan kehilangan yang teramat dalam. Tapi semua itu terasa tertahan di tenggorokan. Aku pasrah pada keadaan yang membuat bibir kami tertutup rapat. Jadi tadi siapa yang antar kamu ke klinik? Akhirnya sebuah pertanyaan itu meluncur juga. Namun wajah Mas Haris tampak tertunduk. Dan apa kabar hatiku? Kenapa perasaan ini mendadak tak enak? Walau begitu, tetap juga kejujuran yang keluar sebagai jawaban atas pertanyaannya. Mas Rizal, Mas. Kenapa kebetulan banget ya ketemu sama dia? Intonasi pertanyaan Mas Haris tidak seperti sedang bertanya. Aku paham, ini lebih kepada sebuah ungkapan ketidakpercayaan. Apakah ia mau menuduhku berbuat macam-macam dengan Mas Rizal? Tadi itu baru beberapa menit naik motor, perutku udah mulas. Tapi aku paksakan juga berjalan. Siapa tahu bisa sampai rumah sakit. Dan ternyata baru setengah jam. Udah harus berhenti lagi. Saat itu Mas Rizal lewat. Setelah wanita yang membantuku cukup lama menunggu taksi lewat untuk meminta bantuan. Oh gitu, curiga aja. Kenapa bisa ada dia di sana? Padahal Jakarta kan luas ya. Pandanganku tertuju kembali padanya. Ada apa dengan Mas Haris? Harusnya dia menyemangatiku, terlebih setelah apa yang terjadi. Tetapi dia justru seolah mencurigai diri ini atas pertemuan dengan Mas Rizal. Mas ini mau menuduhku macam-macam. Atau Mas pikir aku sudah menghubungi Mas Rizal untuk meminta pertolongan?
Siapa tahu begitu kan? Seketika emosiku melonjak cepat mendengar ucapannya. Mas Haris yang ku kenal tidak seperti ini. Dia benar-benar sudah berubah. Apa Maria sudah sedemikian mencuci otaknya? Aku membuang wajah, kesel dengan dugaannya yang tak beralasan. Setelah demikian, dia buat hati ini terluka. Bukannya membujuk, justru menghempas tubuh ke atas ranjang. Gusti, hancurnya hati ini. Setengah jam berbaring tanpa kata. Tiba-tiba ponsel Mas Haris berdering. Aku tak boleh, tapi tahu jika lelaki itu kini meraih ponsel dan berlalu keluar kamar. Apalagi ini, kenapa sikap Mas Haris semakin tak bisa ku mengerti. Pagi kembali menyapa. Hari ini tubuhku sudah semakin membaik. Hanya sisa darah yang masih keluar, tapi perut sudah tak sedemikian perih. Terlihat Mas Haris baru keluar dari kamar mandi, lalu ia mendekatiku yang masih berbaring di atas ranjang. Hari ini Keisha keluar dari rumah sakit. Setelah pulang kerja, Mas akan mengurusnya sehari lagi. Setelah itu, sesuai janji Maria sudah mengatakan kembali pada Mas untuk tidak lagi mengganggu rumah tangga kita. Aku hanya terdiam dan tak menolak saat ia mengecup kening ini, lalu beranjak keluar kamar. Memangnya aku harus menjawab apa? Jam demi jam terus berputar, aku masih berbaring. Syukur ada Karin yang selalu menanyakan keinginanku. Lalu dia pula yang mengambil serta membuatkannya. Tepat pukul 4 sore, ponselku bergetar. Tangan ini terulur untuk meraih benda tersebut. Sungguh terhenyak saat menyaksikan apa yang kini dikirimkan ke ponsel oleh nomor tak dikenal. Satu persatu foto itu masuk. Foto pertama, di mana Mas Haris tengah merangkul Maria. Lalu foto kedua, mereka terlihat saling berpandangan. Dan terakhir, foto di mana Mas Haris mengangkat tubuh Maria dan membawa masuk ke dalam rumah. Astagfirullah, jantung ini seketika berdegup kencang. Kenapa? Kenapa Mas Haris tega melakukan ini? Apa ini tujuannya dengan sukarela menerima tawaran Maria untuk menjaga Keisha? Ternyata dia masih memendam rasa pada wanita itu. Teganya kamu, Mas, mengkhianatiku. Ingin kusingkirkan rasa sakit ini, tapi tak bisa. Hanya air mata yang merembes perlahan. Kuusap dengan kasar. Katanya, wanita tak boleh menangis, benarkah? Padahal wanita juga punya dua mata yang telah Allah anugerahi cairan. Lalu adakah larangan untuknya menumpahkan segala rasa hati melalui air mata? Apakah ini pertanda bahwa aku harus menyerah, Mas? Meski setelah ini, apa yang menjadi impian saat pertama kau mengijab kabul namaku dahulu harus kurelakan musnah. Ampuni hamba, ya Allah. Dengan segala kekuatan, aku kembali menanti kepulangannya. Dengan perasaan tak menentu, ku isi helaan napas dengan zikir dan istighfar. Sampai dua telinga ini mendengar deru mobil milik Mas Haris. Aku mendudukkan diri di atas ranjang. Degup jantung tak karuan. Bahkan tiap hentakan kakinya kini dapat kurasa. Bagai menginjak pecahan kaca berkali-kali. Antara keinginan untuk bertahan dan permintaan hati untuk menyerah. Jiwa ini kalut. Dua pertanyaan yang tak dapat kutemukan jawabannya. Hingga pintu kamar terbuka lebar.
Wajah Mas Haris tampak merengut. Akhirnya dia duduk di kakiku. Sejenak, suasana di antara kami dibalut keheningan, hingga suaranya memecah sunyi. Ternyata, Feril sudah merencanakan hal ini dari dulu, An. Aku memejam mata. Dalam bibirnya, bahkan masih saja tersebut nama itu. Dan ia lupa bertanya kabarku, istri yang dia tinggalkan dalam keadaan tak sehat. Keisha sudah direbut olehnya sesaat setelah Mas mengantar mereka ke rumah. Ku coba tegar, lalu mengajukan sebuah pertanyaan. Lalu Mas kembali lagi ke rumah itu untuk membantu Maria. Terpaksaan, Maria menangis di telepon. Dia meminta Mas mengejar Feril, tapi ternyata lelaki itu sudah jauh melangkah entah kemana. Lalu Maria pasti sangat bersedih dan terpukul dengan kejadian itu. Benar kan, Mas? Mas Haris mengangguk. Untuk menyemangatinya, Mas merangkul dan mengangkat tubuh Mbak Maria ke dalam rumah. Dua netra Mas Haris mendelik. Maksud kamu apaan? Lekas tanganku mengambil ponsel, lalu semua foto yang terkirim dari nomor tak dikenal ku perlihatkan pada Mas Haris. Ia terhenyak. Siapa yang sudah mengirim foto seperti ini padamu? Dia pasti ingin kita bertengkar. Itu tidak penting, Mas. Yang jadi pertanyaanku, apa benar ini foto asli? Tunggu, Ana. Mas bisa jelaskan. Jawab, Mas. Apa benar itu foto asli, bukan rekayasa? Sejenak, Mas Haris terdiam. Jawab, Mas. Berat terlihat, tapi detik berikutnya, Mas Haris mengangguk. Aku benci sama kamu, Mas. Ku lempar bantal ke wajahnya, lalu kaki ini dengan segera menuruni ranjang. Mau kemana kamu, An? Aku mau pergi. Kali ini aku gak akan kembali. Mas Haris bangkit dan menahan gerakanku. Lepas, Mas. Sudahlah, kembali saja pada Maria. Jaga dia dan anaknya agar tidak disakiti oleh Feril. Aku pun sudah keguguran, jadi kamu bisa lebih mudah melepaskanku. Jangan ngomong seperti itu, Ana. Sudah cukup, Mas. Kau sudah merusak kepercayaanku. Kau lelaki yang tidak punya prinsip. Dengan mudah mengiyakan sesuatu yang sebenarnya bisa kamu tolak. Kau tidak bisa menjaga perasaanku, istrimu sendiri. Tapi kau bisa menghargai wanita lain. Biarkan aku pergi dari kehidupanku, Mas. Aku mengempas tangannya yang memegang lenganku, lalu dengan cepat membuka pintu kamar. Berhentian, satu langkah kamu keluar dari rumah ini, maka jatuhlah talak padamu. Aku tercengang. Benarkah ini yang keluar dari bibirnya? Oke, kalau itu yang Mas inginkan, aku tetap akan melangkah keluar dari rumah ini. Maka itu, aku bukan lagi istrimu. Bersambung.